Berdoa selesai. Maka terlebih dahulu kita absen dulu ya. Oke Bu Fani. Hadir Bu Jahro. Kamar mandi Bu. Imron. Sakit Bu. Kalau Susi izin Bu. Chandra. Gak tahu. Kayaknya sekolah deh. Mari kita doakan yang sakit segera disembuhkan penyakitnya dan diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Amin. Baik, Ibu di sini akan mengulas tentang pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat minggu kemarin pelajaran apa? Udah inget Bu, lupa lagi. Lupa Bu. Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Kitab Allah itu yang wajib diketahui ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama Taurat, Yang Zabur, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran itu kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kedua kitab Injil itu kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kitab Taurat. Musa alaihissalam. Kalau kita Zabur. Nabi Daud alaihissalam. Kalau kitab Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus Allah menurunkan surat yang pertama kali diturunkan surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq artinya Manusia. Segumpal darah. Coba Imran baca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu Rasulullah sedang di gua Hiro bersama malaikat Jibril. Sekarang Ibu akan membahas tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Siapa yang tahu iman itu apa artinya? Percaya. Bu. Kalau Rasul itu artinya apa? Siapa yang tahu? Rasul itu utusan. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu, Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada umatnya. Kalau Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Terus mengimani Rasul. Yang wajib kita ketahui Rasul itu ada berapa semuanya? 25. Coba siapa yang bisa menyanyikan nabi-nabi yang 25? Bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Yunus, Zakaria,
Mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan dan diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan pada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu akan hancur, telah tersesat sangat hancur. Orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Jadi, kalau kita tidak dapat mengimani Rasul, kita akan Tersesat, tidak tahu apa-apa. Sekarang kita masuk ke sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah. Bukan halaman 113. Sudah, Bu. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kalau sifat wajib ada berapa semuanya? 4. 4, Bu. Yang pertama sifat Sidik. As-Sidik. as-sidik, yang artinya Rasul selalu benar. 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 Yang kedua Al-Amanah. amanah, yang artinya Dapat dipercaya. dapat Percaya. dipercaya. Kalau yang ketiga At-Tabligh. tabligh, artinya Menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Terus yang keempat, sifat Rasul yang wajib, Al-Fatonah. Fatona. Artinya Memiliki kecerdasan yang tinggi. cerdas. Cerdas.
Kalau sifat asidik itu benar. Coba Pak Imron baca surat Maryam ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Jadi sifat asidik itu yang artinya benar, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Contohnya, bapaknya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Abdullah. Ya, betul. Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, Buka lagi, Bu. bapaknya Nabi Ibrahim adalah Jalut, kalau nggak salah. Jalut. Terus bapaknya itu menyembah Allah atau tidak? Tidak, menyembah berhala. Menyembah berhala. Terus kata Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Bapak jangan menyembah patung, tapi menyembah Allah. Tapi kata bapaknya, kamu jangan ikut campur urusan saya. Ini Tuhanku, Tuhanmu, ini Tuhanku. Jadi kata Allah, bapaknya Nabi Ibrahim itu sudah jauh dari Allah, dan dia akan masuk neraka Jahanam. Terus yang kedua, sifat Al-amanah. amanah itu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya dan amanah. Beliau Nabi Nuh membuat Perahu dalam buat menyelamatkan kaumnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Izqala lakum ahudun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Yang artinya, ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Surat Asy-Syura ayat 106 dan 107. Terus yang ketiga, tabligh. Tabligh adalah Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Jadi sifat tabligh itu menyampaikan wahyu. Terus Allah juga menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu padamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintah, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Terus sifat
Al-Fatona. Al-Fatona itu kecerdasan yang tinggi. Ya. Terus yang kedua sifat mustahil. Sifat mustahil ada berapa? 4. Ada 4. Yaitu 1 kizib. izin. Kizib. Al-Kizib. Izin yang artinya Bohong atau dusta. bohong. Izin artinya bohong. Bohong. Yang kedua Al-Khianah. al-khianah. Khianat artinya. Al-khianah. Al-khianah. Artinya Khianat atau Khianat. lebih dari terpercaya. Berkhianat. yang ketiga Kitman. Al-kitman yang artinya Menyembunyikan kebenaran. yang terakhir Al-Baladah. itu Bodoh. artinya bodoh. Al-kitman Al-kizib artinya Al-kizib itu Bohong atau dusta. Rasul itu bohong atau tidak? Tidak. Tidak. Semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong atau Dusta. Sudah dijelaskan dari surat An-Najm ayat 2 dan sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya kawanku tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi yang di Al-Quran itu tidak bohong atau dusta. Terus yang kedua khianat. Khianat adalah semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, tidak ada selain dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-An'am ayat 106. Terus sifat Al-Hikmah. Kitman. Nah, coba Tajahro surat Al-Hikmah. Al-Hikmah punya firman Allah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padamu, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah orang yang buta dengan orang yang melihat, apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Yang terakhir al-baladah. Al-baladah itu artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul dan Nabi itu bodoh. Terus yang ketiga sifat Zaid. Sifat Zaid itu ada berapa di Rasul? Ada dua. Ada dua. Yang pertama Ismatur Rasul. yang artinya Orang yang maksum. orang yang dimaksud maksum. Yang ketiga, yang kedua Isjamur Rasul. artinya Orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mari kita masuk ke
sesi diskusi. Sok mangga Kak Imron sama Teh Jahro diskusikan. Terus yang satu itu ada sidik, sidik. itu apa? Sidik itu benar. Terus yang kedua Amanah. amanah. Yang dapat dipercaya. Yang ketiga Tabligh. Begitu Rasul selalu menyampaikan wahyu Fatona kecerdasan yang paling tinggi. Kita pun sifat mustahilnya kan, sifat mustahilnya ada 4 juga. Kebalikannya dari sifat wajib, yaitu yang pertama ada khianat. Khianat itu artinya ini dulu kan itu bohong atau dusta. mustahil Rasul bohong atau bohong. Kemudian ada khianat. Khianat itu Rasul Berkhianat. atau tidak. Khianat Utsman. Mustahil Rasul berdusta. Menyampaikan apa yang disebutkan. Kemudian ada poin biladah. Al-baladah. Rasul mustahil Rasul bohong. Jadi itu menerangkan sesuatu jadi Tuhan. Yang kedua itu pertama ismatul rasul, orang yang maksud. Jadi Rasul itu selalu mengenal Allah, walaupun Rasul itu pernah berbuat kejelekan, tapi itu hanya dimaksud oleh Allah juga. Terus yang kedua ismatul rasul, orang yang selalu komitmen dan apapun yang sudah Bu. Kesimpulannya adalah tadi teh beriman kepada Rasul Allah, terus sama sifat mustahil wajib sama jaiz. Kalau sifat wajib itu ada 4. Yang pertama al-fatona. Yang sifat mustahilnya ada 4 juga. Yang pertama ya, yang sifat jaiznya ada 2, yaitu Nah, Ibu ada tugas buat kalian, tapi sebelumnya Ibu mau tes Kang Imron. Apa itu iman? Iman itu percaya. Percaya. Kalau Rasul itu? Rasul itu utusan Allah. Nah, sifat Rasul terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat jaiz, pinter. Terus Ibu akan memberi tugas, cari contoh perilaku dalam hidup kita yang mencerminkan beriman kepada Rasul. Nanti minggu depan dikumpulkan, ya. Iya. Oke, pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Mangga ke KM-nya berdoa. Baik, sebelum berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Ya, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.